Selamat pagi semua, shalom. Sungguh bersyukur hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian kita boleh sama-sama kembali beribadah di hari yang Tuhan telah tetapkan untuk kita umatnya datang beribadah menyembah Dia. Mari kita akan sama-sama persiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah ini. Seperti setiap kita mengalami banyak hal yang berbeda sepanjang satu minggu ini, namun biarlah kita bisa fokuskan 1,5 jam ke depan hati dan pikiran kita untuk boleh beribadah kepada Tuhan. Mari kita akan sama-sama memulai ibadah ini, namun sebelumnya mari kita akan membuka di dalam doa. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh kembali berkumpul di hari yang Tuhan telah tetapkan untuk umat Tuhan datang beribadah menyembah Engkau. Kami berdoa serahkan seluruh ibadah ini ke dalam pimpinan Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kami melalui Roh Kudus-Mu supaya kami bisa memfokuskan hati dan pikiran kami sepanjang 1,5 jam ke depan ini untuk boleh fokus hanya kepada Tuhan, karena kami percaya Engkau ada hadir bersama dengan kami di tempat ini. Dan biarlah ibadah ini menjadi satu ibadah yang hidup, bukan hanya menjadi satu rutinitas agamawi yang kami lakukan pada setiap hari minggunya. Kami buka ibadah ini, kami persembahkan kepada Allah kami, Allah Tritunggal yang telah menyelamatkan kami, Allah Bapa yang telah memilih kami, Allah Anak Kristus yang telah mati di atas kayu salib bagi penebusan dosa kami, dan Allah Roh Kudus yang telah menerapkan iman itu di dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara, saya undang kita semua untuk sama-sama bangkit berdiri dan mari kita akan membaca ayat panggilan ibadah yang hari ini terambil dari Mazmur 100 ayat 1 sampai 5. Kita akan membacanya secara bertanggapan. Mazmur untuk korban syukur, bersorak-soraklah bagi Tuhan hai seluruh bumi. Bapak Ibu Saudara, beribadah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah hadapannya dengan sorak-sorak. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah ke dalam dengan syukur, ke dalam harta-hartanya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Bersama-sama, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Amin. Mari kita memuji Allah kita yang setia. Siku
sekali dengan Mazmur, panggilan beribadah yang kita bacakan, dan juga lagu KPPK barusan yang kita nyanyikan. Saya setuju bahwa Tuhan adalah Allah yang begitu setia kepada umatnya. Beribu-ribu tahun telah berlalu sejak Adam jatuh dalam dosa dan hingga saat ini. Indahnya Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya sekalipun. Mau musim berganti, mau dunia bergoncang, tetapi kasih setia Tuhan tetap kekal untuk kita, umat gembalaannya. Kalau kita lihat di zaman Musa, kasih setia Tuhan digambarkan dengan tiang awan dan tiang api. Di zaman Daud, kasih setia Tuhan digambarkan dengan bangsa Israel yang menang perang. Zaman perjanjian baru, kasih setia Tuhan dinyatakan melalui Tuhan Yesus sendiri berinkarnasi sebagai manusia, dan ia dengan sabar menghadapi para muridnya yang penuh kelemahan dan juga menghadapi kejahatan dari orang-orang Farisi. Setelah Tuhan Yesus terangkat ke surga, kasih setianya dinyatakan melalui Roh Kudus-Nya yang dikirimkan dan tinggal di setiap hati kita orang percaya. Maka saya melihat Tuhan bisa pakai segala cara untuk menunjukkan kasih setianya. Suatu hal yang sangat indah, bukan saudara? Akan tetapi keindahan tersebut yang Tuhan telah berikan setiap hari, mungkin seringkali kita tidak mengertinya, mungkin seringkali kita tidak menginginkannya. Apakah setiap hari ketika kita bangun pagi, kita bisa berkata, Tuhan, terima kasih saya boleh bangun pagi ini, itu bukti kesetiaan Tuhan. Mungkin jika kita hitung dalam 1 tahun, tidak 365 hari atau 366 hari kita melakukan seperti itu. Apakah ketika kita mulai bekerja, kita memulai melakukan sesuatu yang lain, Tuhan, biarlah kasih setiamu terus menyertai saya setiap hari. Apakah kita memikirkan seperti itu, saudara? Saya rasa kita sebagai manusia yang berdosa juga bisa tidak peduli akan kasih setia Tuhan. Dan itulah yang dikatakan dalam perjanjian lama, bahwa karena dosa dan pelanggaran kita lah yang memisahkan kita dari Allah, yang menutupi kita, padahal Tuhan memberikan kasih setianya kepada kita. Maka saudara, di tengah kesempatan yang baik ini, di mana kita masih bisa beribadah, kita masih bisa mendengarkan firman Tuhan, saya ajak untuk kita semua mengaku dosa kita, meminta pengampunan daripada Tuhan kita. Mari kita bersama-sama membaca pengakuan dosa dari Mazmur 32 ayat 5, 1, 2, 3. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosa. Mari kita berdoa mengaku dosa kita pribadi. Ya Tuhan, kasih setiamu begitu besar. Engkau telah nyatakan berhari-hari. Sepanjang kami hidup, Engkau terus memberikan kasih setiamu. Akan tetapi Tuhan, seringkali kami yang gak setia kepadamu ya Tuhan. Mungkin seringkali kami tidak peduli, atau mungkin kami dengan sengaja melakukan banyak dosa, dan itu mendukakan hati Tuhan. Ya Tuhan, ampunilah kami. Kami adalah manusia berdosa yang lemah, yang membutuhkan kekuatan dari-Mu supaya kami bisa melawan dosa-dosa kami, supaya kami bisa terus melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, ampunilah segala dosa kami, dan kiranya kami bisa terus berperang melawan kerajaan si jahat bersama dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Terimalah seru dan pengakuan dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara, bagi kita yang mengaku dosa di hadapan Tuhan, Tuhan adalah Allah yang setia dan akan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. 1 Petrus 2 ayat 24 sebagai berita anugerah menyatakan demikian. Ia atau Tuhan Yesus sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Hanya oleh bilur-bilurnya kita disucikan, hanya oleh darah Kristus kita ditebus dan diampuni. Maka dari itu mari kita terus memujinya dengan menyanyikan lagu Nothing But The Blood of Jesus. Saya ajak untuk kita semua bangkit berdiri. What can wash away all my sins? 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 What can wash away
ini kita akan menyatakan pernyataan iman yang terambil dari Katekismus Heidelberg nomor 21. Pertanyaan, apa iman yang sejati itu? Sama-sama kita bacakan. Iman yang sejati adalah keyakinan atau pengetahuan yang pasti yang membuat aku mengakui sebagai kebenaran segala sesuatu yang dinyatakan Allah kepada kita di dalam firman-Nya, dan juga kepercayaan yang teguh yang dikerjakan dalam hatiku oleh Roh Kudus melalui Injil. Isinya ialah bahwa pengampunan dosa dan kebenaran serta keselamatan yang kekal telah dikaruniakan tidak hanya kepada orang lain saja, tetapi juga kepadaku sendiri oleh rahmat Tuhan semata-mata, hanya berdasarkan jasa-jasa Kristus saja. Terima kasih Lilis yang sudah membacakan pernyataan iman. Jadi saudara, setiap hari Minggu kita baca pernyataan iman ini untuk menyatakan apa yang menjadi isi dari iman Kristen yang kita pegang ini. Seperti hari ini kita belajar bahwa keselamatan kita itu adalah karena rahmat Tuhan melalui karya Kristus semata. Kiranya itu boleh menjadi penolong bagi kita semua untuk boleh memahami lebih lagi iman Kristen yang kita yakin ini. Sekarang kita akan memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Kita memberikan persembahan bukan supaya Tuhan memberkati kita lagi, tapi kita berikan persembahan karena kita tahu Dia sudah memberkati kita, dan kita memberi sebagai tugas dan sukacita sekaligus ungkapan syukur kita. Mari kita akan memberikan persembahan, namun sebelumnya kita akan berdoa. Boleh Pak Pantar akan memimpin kita dalam doa persembahan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami kembali menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan. Saat ini kami berterima kasih untuk penyertaan yang Kau hadirkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan pada saat hari ini kami bersukacita karena Engkau masih memberikan kesempatan kami untuk memberikan persembahan ini untuk pelayanan tempat ini ya Tuhan. Kiranya Engkau mengajarkan kami ketika kami memberikan persembahan bukan untuk kami mengharapkan kembali yang berkat, namun sesungguhnya Engkau sudah memberkati kami di keluarga kami, pekerjaan kami, kehidupan kami, penyertaan hidup kami, dan setiap pertolongan ketika kami menghadapi masalah. Kiranya Engkau selalu mengajarkan kami supaya kami boleh memberikan persembahan yang terbaik dari hati kami masing-masing ya Tuhan. Kami menyerahkan persembahan ini, berkati setiap jemaat yang memberikan persembahan, dan berkati setiap pengurus gereja yang mengelola keuangan gereja supaya dapat digunakan sesuai dengan seturut kehendak-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pantar. Ku mau setia
akan masuk di dalam doa syafaat kita. Ya Tuhan, ini lagu yang kami juga rindu. Kami rindu menyerahkan hidup kami bagi Kristus. Engkaulah yang mukalis dari hidup kami semua. Engkau yang telah mati menebus dosa-dosa kami di atas kayu salib. Dan saat ini ya Bapa, kami kembali datang kepadamu membawa doa-doa syafaat kami. Saat ini kami bersyukur untuk gerejamu yang Tuhan sudah pimpin memasuki bulan yang ketiga, Gereja Jakarta Reform Church ini. Kami berdoa kiranya gereja ini bukan hadir untuk menambah jumlah sudah banyaknya gereja-gereja yang ada di Jakarta, tapi hadir untuk memberitakan Injil dengan setia, meninggikan Kristus dengan setia setiap hari minggunya, baik melalui pujian, melalui liturgi, maupun melalui khotbah yang disampaikan. Kiranya Tuhan yang terus akan memimpin perjalanan gerejamu yang baru dimulai ini. Ya Bapak, saat ini kami juga datang membawa setiap kami, setiap jemaatmu, setiap pergumulan yang saat ini kami sedang hadapi, baik pergumulan masalah keluarga, masalah keuangan, masalah sakit penyakit, masalah pekerjaan, usaha, dan lain sebagainya. Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang tahu setiap pergumulan kami. Engkau yang akan menolong kami, memberikan kekuatan bagi kami yang mulai lemah, memberikan jalan keluar bagi setiap kami yang membutuhkan jalan keluar dan pertolongan daripada Tuhan, sesuai dengan hikmat dan waktu Tuhan. Biarlah Tuhan memimpin kami semua, boleh melihat kasih Tuhan melalui masa-masa yang sulit, dan kami juga bisa melihat kebaikan Tuhan di masa-masa yang senang. Masa musim kehidupan apapun kami dibawa mendekat terus kepada Tuhan dan bersandar hanya kepada Engkau saja. Ya Bapak, saatnya juga kami berdoa untuk kondisi di kota kami Jakarta dan seluruh Indonesia secara umumnya, di mana sedang melakukan persiapan untuk pilkada serentak di tahun ini. Kami berdoa biarlah Tuhan yang akan memimpin, supaya di tengah-tengah berbagai perbedaan tetap ada situasi yang kondusif, situasi yang aman, damai. Di tengah-tengah perbedaan-perbedaan tidak ada kekacauan, huru-hara, tapi ini boleh semua berlangsung. Proses demokrasi ini berjalan dengan baik dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Kami sekali lagi bersyukur, berterima kasih, dan kami akan menutup doa ini dengan doa yang Tuhan ajarkan di dalam doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Sungguh sukacita hari ini saya senang menyambut setiap saudara, baik saudara yang sudah rutin hadir maupun yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Sungguh sukacita kita boleh sama-sama berkumpul dan untuk beribadah. Dan kita akan sebentar, sebelum mendengarkan pengumuman, mari kita sambil berdiri, pemusik boleh kembali ke tempat duduk bersama jemaat. Dan silakan Bapak Ibu Saudara boleh berdiri dan saling menyambut satu sama lain, katakan selamat hari Minggu. Dan sungguh senang hari ini kita boleh sama-sama beribadah. Jika sudah selesai, boleh silakan duduk kembali. Oke saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada beberapa pengumuman yang hendak saya sampaikan untuk boleh sama-sama kita simak terkait dengan kegiatan dari Gereja Jakarta Reform Church ini. Yang pertama, kalau ada sekolah, anak sekolah minggu ada satu hari ini sendirian ya sih. Oke. Ini adalah gereja yang baru, ini baru masuk 3 bulan, berjalan 3 bulan. Gereja ini gereja yang baru saja dirintis, dan gereja ini adalah gereja yang berpusat pada gospel, Injil. Kemudian ini adalah gereja yang denominasinya Reform dan Evangelical atau Injili. Jadi kalau ditanya denominasi gereja ini adalah denominasi Reform Injili. Dan kita adalah gereja yang liturgical dan exegetical. Jadi kalau saudara perhatikan, ibadah kita ini ibadah yang liturgi, pakai liturgi yang biasa dipakai di dalam gereja-gereja dalam tradisi Reform. Dan exegetical adalah khotbah yang disampaikan setiap minggunya adalah khotbah eksposisi kitab per kitab. Dan kita fokusnya adalah pada pengajaran dan pada pemuritan. Hanya itu aja, pengajaran lewat khotbah hari Minggu maupun theological cohort yang diadakan setiap 3 minggu sekali. Dan kelompok kecil ini yang belum berjalan, kita sedang usahakan untuk supaya itu bisa segera juga dimulai. Dan ini adalah gereja yang dimulai sebelum komunitas. Jadi gereja lain umumnya bikin komunitas dulu, kumpulin orang,
jadi baru bangun gereja, tapi ini sebaliknya, di gereja dulu berjalan dan sekarang baru kita bangun komunitasnya. Jadi bagi saudara yang belum memiliki komunitas di satu gereja tetap, mari ikut bergabung di dalam komunitas gereja ini. Next. Nah ini ada saudara, sebagai suatu gereja yang baru tentu kami membutuhkan teman-teman semua untuk boleh sama-sama melayani di tempat ini. Jadi saudara tidak perlu menjadi anggota lebih dahulu, silakan bagi saudara yang merasa terbeban boleh menghubungi saya untuk boleh berbagian sama-sama di dalam pelayanan, di dalam ibadah sebagai asyir maupun kolektan, pembaca pernyataan iman maupun operator LCD atau pembawa baki perjamuan kudus. Jadi saudara silahkan, saya sungguh senang hati kalau ada saudara yang boleh sama-sama boleh bergabung, tidak perlu menjadi anggota dulu, silahkan membantu pelayanan di tempat ini. Next, kemudian katekisasi. Jadi rencananya adalah gereja ini akan melakukan katekisasi di bulan Januari tahun depan. Bagi saudara yang sudah 6 bulan, nanti di bulan Januari gereja ini sudah berjalan 6 bulan. Sudah 6 bulan saudara sudah rutin mengikuti ibadah di tempat ini dan memutuskan untuk mau menjadi anggota dari gereja ini, silakan, kita akan buka kelas katekisasi. Next. Kemudian ini juga hal yang penting bagi kami percaya bahwa ada orang-orang yang membutuhkan bimbingan khusus. Jadi bagi saudara yang dalam pergumulan berat, yang merasa perlu bimbingan khusus oleh seorang konselor, silakan boleh menghubungi ke nomor administrasi yang tertera di kertas liturgi. Nanti kami akan mengatur konselor sekaligus waktu untuk bisa menolong saudara membimbing di dalam konseling secara Kristiani. Next. Nah ini juga saudara, nah hari Sabtu ini kita akan mengadakan theological cohort lagi. Ini adalah yang ketiga dari seri Doktrin Allah, membahas tentang kasih Allah dan penderitaan manusia. Dan selama 3 kali sudah diadakan, 2 kali sebelumnya, 3 kali ada seminar. Nah itu sungguh, saya rasa sungguh hal yang baik ya, dari denominasi apapun datang, kita untuk sama-sama belajar, berdiskusi, menghormati setiap pandangan yang ada, perbedaan yang ada. Walaupun tentu yang saya akan sampaikan materi adalah berdasarkan kerangka berpikir teologi reform. Jadi bersyukur untuk setiap yang sudah berjalan, dan silakan saudara boleh mendaftar, datang, ajak teman-teman saudara untuk boleh sama-sama kita belajar dan berdiskusi. Next. Nah hari ini saudara, jadi kemarin kami juga memikirkan bahwa setiap 1 bulan sekali di minggu keempat kita akan bangun komunitas, mulai sebulan sekali aja. Setelah hari Minggu kita akan sama-sama makan siang bersama. Setiap kita tentu setelah selesai ibadah kita akan pergi makan siang dengan keluarga. Nah setiap minggu keempat mari kita bergabung, kita sama-sama supaya saling mengenal lebih lagi satu dengan yang lain. Hari ini nanti setelah selesai ibadah kita juga akan, karena ini adalah minggu keempat, kita akan sama-sama pergi makan siang bersama. Oke, itu saja saudara, itu saja pengumumannya. Dan sekarang mari saudara kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelumnya saudara, mari kita sekali lagi tundukkan kepala, kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Bapa, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh diberikan kesempatan masih mendengarkan firman-Mu, dan kami percaya setiap kali kami mendengar firman Tuhan itu bukan satu kebetulan, ada satu rencana khusus yang Tuhan hendak mau sampaikan lewat setiap kami melalui pemberitaan firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan serahkan pemberitaan firman ini ke dalam pimpinan Roh Kudus. Amin. Saudara, bicara tentang iman, maka tiap orang Kristen bisa berbeda-beda dalam mendefinisikannya. Tergantung model atau gaya spiritualitasnya. Ada sebagian orang Kristen yang kalau bicara tentang iman, langsung diasosiasikannya dengan emosi atau perasaannya. Kalau ditanya dari mana kamu tahu kamu adalah orang yang sungguh beriman, maka jawabannya dari perasaan saya yang mudah tersentuh. Sebaliknya kalau dia bicara tentang iman, langsung diasosiasikan dengan pengetahuan Alkitabnya, dengan pemahaman doktrinnya. Kalau ditanya dari mana kamu tahu kamu adalah orang yang sungguh beriman, maka jawabannya dari doktrin saya. Saya fasih kalau bicara tentang apa itu Injil, doktrin keselamatan, doktrin Kristus, dan seterusnya. Ada lagi saudara, kalau bicara tentang iman langsung diasosiasikan dengan pengalaman supranatural, hal-hal yang mistis, penglihatan, nubuat, mimpi, pengalaman di alam roh, dan seterusnya. Orang seperti ini kalau ditanya, dari mana kamu tahu kamu adalah orang yang sungguh beriman? Jawabannya dari pengalaman rohani yang saya alami tersebut. Dan ada juga yang mengasosiasikan imannya dengan aktivitas agamawi, rajin ke gereja, aktif melayani. Itu artinya saya orang yang sungguh beriman. Pertanyaannya sekarang saudara, mana yang benar? Nah inilah yang kita akan pelajari dari teks kita hari ini.
Yaitu tentang klaim kita bahwa kita adalah orang-orang yang sungguh beriman. Apakah klaim kita itu legit, sah, atau hanya satu klaim yang tidak ada dasar apapun sama sekali? Dan minggu lalu kita sudah masuk ke pasal 2, sudah pelajari ayat 1 sampai 13. Hari ini kita akan melanjutkan ayat 14 sampai 26. Mari kita akan membuka Yakobus 2 ayat 14 sampai 26. Saya akan membacakannya bagi saudara sekalian. Yakobus 2 14 sampai 26. Demikianlah firman Tuhan. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang yang berkata, "Padamu ada iman dan padaku ada perbuatan." Aku akan menjawab dia, "Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik, tetapi setan-setan pun juga percayakan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu mendorong mereka lolos melalui jalan yang lain? Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, ada 3 poin khotbah hari ini seperti biasanya. Dari teks kita ini saya ambil 3 poin khotbah. Iman yang hidup adalah iman yang pertama memiliki kepedulian sosial, yang kedua memiliki pengertian sekaligus menghidupinya, dan yang ketiga memiliki keberanian bertindak bagi Tuhan. Mari kita masuk ke poin yang pertama. Iman yang hidup adalah iman yang memiliki kepedulian sosial. Nah saudara, 2 minggu lalu kita sudah belajar dari ayat 1 sampai 13, di mana Yakobus menegur sikap para jemaat yang memandang muka atau membeda-bedakan antara mereka yang miskin dan yang kaya. Yang miskin disuruh berdiri jauh-jauh atau duduk di bawah kaki mereka, sedangkan yang kaya diberikan tempat yang baik. Nah sekarang Yakobus kembali bicara tentang sikap terhadap orang miskin. Jika sebelumnya problem ini soal Yakobus ada soal perbedaan perlakuan terhadap yang miskin dan yang kaya, sikap diskriminatif jemaat, maka problem ini soal Yakobus sekarang di bagian ini ada sikap ketidakpedulian yang kaya terhadap yang miskin, ketidakpedulian mereka yang secara ekonomi berkecukupan terhadap mereka yang berkekurangan. Dan mari kita lihat lagi ayat 15 dan 16. Yakobus memberikan satu contoh kasus di sini. Kalau kita lihat di 2 ayat itu ada jemaat yang miskin yang sedang dalam kondisi sangat susah, benar-benar terjepit, tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, bahkan yang paling mendasar yaitu kebutuhan sandang dan pangan, pakaian dan makanan. Jelas orang ini adalah orang yang sangat butuh pertolongan dan harus ditolong karena kondisinya sangat memprihatinkan tersebut. Ia tidak punya pakaian, tidak punya makanan, sebuah kondisi yang layak dikasihani dan diberikan pertolongan. Namun saudara, apa respons jemaat ketika melihat kondisi orang itu? Di ayat 16 dikatakan, seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain yang pantas, dan makanlah sampai kenyang," tetapi tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Bayangkan saudara,
Orang yang miskin itu butuh satu pertolongan dalam wujud tindakan nyata anggota jemaat yang lain menutup kebutuhan mendasarnya supaya ia dapat melanjutkan hidupnya dengan normal. Ia butuh makanan, ia butuh pakaian, tetapi apa yang ia dapat? Hanya perasaan empati, ucapan doa dan harapan dari jemaat, kiranya Allah menolongmu. Hanya kata-kata yang menghibur, pergilah dengan selamat. Dia dibiarkan dalam kondisi menderitanya tersebut. Jemaat dapat menolong orang itu. Jemaat tahu persis orang ini butuh pertolongan, namun mereka tidak menolongnya. Mengapa, saudara? Satu jawabannya, mereka tidak cukup peduli dengan kesusahan orang yang miskin tersebut. Dan disinilah Yakobus menegur mereka. Mereka yang mengaku, mengklaim diri mereka memiliki iman, tapi memperlakukan orang yang miskin itu dengan cara seperti demikian, maka dengan keras Yakobus katakan pada orang-orang yang seperti itu, klaimmu bahwa kamu memiliki iman adalah klaim yang tidak memiliki dasar. Iman yang seperti itu pada hakikatnya, dikatakan Yakobus di ayat 17, itu adalah iman yang mati. Nah saudara, bicara tentang menolong orang yang miskin, tentu jelas tidak semua dari kita dipanggil dan diberikan karunia untuk bisa menjadi seperti seorang Mother Teresa yang melakukan hal yang luar biasa bagi kemanusiaan, melakukan kebaikan dalam skala yang sangat besar dan sangat mulia, mendedikasikan seluruh hidupnya merawat orang yang miskin dan sakit kusta di India selama 45 tahun. Berapa banyak orang yang mampu, saudara, melakukan hal yang mulia seperti dilakukan Mother Teresa tersebut. Dan tidak semua kita memang dipanggil untuk melakukan pelayanan yang persis demikian. Tetapi saudara, walaupun tidak semua kita dipanggil untuk melakukan seperti yang dilakukan oleh Mother Teresa, tetap semua kita dipanggil untuk hidup berbagi kepada sesama yang berkekurangan. Semua kita dipanggil untuk peduli kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan uluran tangan kita. Semua kita dipanggil untuk menjadi kepanjangan tangan Allah, mewujudkan kasih Allah kepada mereka yang miskin dan berkekurangan dengan tindakan nyata mencukupi kebutuhan mendasar mereka agar mereka bisa hidup layak. Nah saudara, tentu panggilan ini bukan berarti semua orang yang dalam kesusahan datang kepada kita harus langsung kita tolong tanpa kita cari tahu benarkah mereka butuh bantuan kita. Panggilan ini bukan berarti membuat kita tutup mata adanya orang-orang yang memang tidak bertanggung jawab, yang bisa memanipulasi kebaikan kita. Jelas kita harus berhikmat dalam memberikan pertolongan kita, karena realitanya ada orang-orang yang tidak seharusnya kita tolong. Ada orang-orang yang bisa memanfaatkan kebaikan kita dan tidak bertanggung jawab. Kita harus betul-betul memastikan bantuan kita berikan itu adalah tepat. Namun saudara, terlepas dari bagian itu, terlepas dari penilaian kita terhadap orang yang sedang kita mau tolong, setiap kita perlu sama-sama memeriksa diri kita masing-masing dan mempertanyakan pertanyaan ini. Apakah ketika saya tahu ada sesama saya yang benar-benar sedang dalam kondisi yang membutuhkan, saya cukup peduli untuk memikirkan apa yang bisa saya lakukan untuk menolongnya dan melakukan satu tindakan nyata menolong orang tersebut? Apakah saya menyadari bahwa ketika Tuhan memberkati saya dengan lebih, itu bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan dan kesenangan saya pribadi, tetapi agar Tuhan memakai kelebihan saya tersebut untuk menjadi berkat bagi orang lain. Bahwa saya diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain. Nah saudara, setiap kita punya porsinya masing-masing. Setiap kita punya kapasitas yang berbeda. Setiap kita punya bagiannya sendiri-sendiri. Namun, seperti pertanyaan retorik yang ditanyakan Yakobus kepada pembaca di ayat 14, pertanyaan tersebut juga berlaku bagi kita semua saat ini. Apakah gunanya kita mengatakan kita punya iman jika kita tidak peduli, tidak berbelas kasihan, tidak melakukan tindakan nyata ketika melihat sesama kita sedang dalam kesusahan dan sangat butuh pertolongan kita? Nah saudara, poin pertama ini mungkin bukan menjadi masalah bagi sebagian orang Kristen. Ada orang Kristen yang memang memiliki jiwa sosialnya tinggi, mudah tergerak ketika melihat orang sedang dalam kesusahan, punya karunia lebih untuk berbagi dan peduli dengan sesama. Orang-orang yang biasa di gereja ditaruh di departemen diakonia, pemerhati jemaat. Dan kita bersyukur saudara, Tuhan berikan karunia yang berbeda-beda untuk melengkapi dan membangun tubuh Kristus. Namun selain harus memiliki kepedulian sosial, problem jemaat yang lain yang disorot Yakobus dalam perikop ini adalah sikap jemaat yang membuat dikotomi atau pemisahan tegas antara iman dalam arti memiliki pengertian dengan iman dalam arti memiliki perbuatan.
Seperti apa seharusnya kita melihat kedua elemen ini? Mari kita masuk ke poin yang kedua. Iman yang hidup adalah iman yang memiliki pengertian sekaligus menghidupinya. Nah saudara, ada satu fakta dalam kehidupan iman Kristen yang saya amati terjadi. Sadar atau tidak, banyak orang Kristen membuat dikotomi yang salah antara memiliki pengertian dengan memiliki perbuatan. Sebagian berkata, yang paling penting adalah doktrin, teologi, soal perbuatan nyata, karakter, itu nomor 2. Ini biasa dimiliki oleh orang-orang dalam denominasi gereja reform. Sebagian lagi berkata sebaliknya, yang paling penting adalah perbuatan nyata, karakter, doktrin, teologi, itu nomor 2. Sikap ini biasa dimiliki orang-orang dalam kelompok denominasi karismatik. Dan dampaknya apa saudara? Jadilah 2 kutub, 2 kelompok orang Kristen. Kelompok pertama sangat peduli dengan doktrin, tapi mengabaikan pentingnya perbuatan nyata sehari-hari. Kelompok kedua sangat peduli dengan perbuatan, tapi mengabaikan pentingnya doktrin yang benar dan alkitabiah. Yang satu doktrinnya sangat alkitabiah, kelakuannya tapi kurang Kristiani. Yang satu hidupnya saleh, tapi doktrinnya sangat tidak alkitabiah. Dan saudara, problem ini ternyata sudah ada sejak awal gereja, yang karenanya Yakobus menegur sikap demikian di bagian kedua dari perikop ini. Mari kita lihat lagi ayat 18 sampai 20. Ayat 18 sampai 20. Di ayat 18 bagian A, Yakobus menulis seperti ada satu dialog antara 2 orang, di mana salah satunya berkata, padamu ada iman, padaku ada perbuatan. Jadi orang tersebut membuat satu dikotomi. Ada yang punya iman, yang dapat kita baca di sini maksudnya adalah punya pengertian, punya doktrin, punya satu kepercayaan yakini, dan ada yang punya perbuatan. Yang dapat kita baca di sini maksudnya adalah hidupnya sebagai orang Kristen itu sudah baik, berbuat banyak hal baik dalam hidup sehari-hari. Dan di sini masing-masing akan mengklaim yang mereka miliki sebagai yang paling utama. Bagi yang mengklaim punya iman, yang artinya punya doktrin, dia akan berkata, doktrin adalah unsur penting dalam sebuah iman. Perbuatan tidak sepenting doktrin. Dan apa jawab Yakobus bagi mereka yang mengklaim iman atau pengertian adalah hal yang paling penting, bukan perbuatan? Dengan nada yang cukup sinis, kita lihat di ayat 18b, Yakobus mengatakan demikian kepada orang-orang yang mementingkan iman dalam pengertian doktrin. Dikatakan Yakobus di ayat 18b, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Dengan kata lain, Yakobus sedang menjawab orang yang mengatakan demikian, tanpa perbuatan kamu tidak dapat menunjukkan imanmu. Dan hal yang kedua dikatakan Yakobus kepada orang itu di ayat 19 yang juga cukup sinis. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi Yakobus katakan setan-setan pun juga percayakan hal itu, dan mereka gemetar. Yakobus mengatakan di sini saudara, doktrinmu itu penting, pengakuan imanmu itu penting, dan adalah hal yang baik kalau kamu memilikinya. Tetapi kalau hanya itu kamu punya, Yakobus katakan tidak ada gunanya. Setan-setan pun juga punya doktrin seperti kamu, tahu bahwa Allah itu esa. Kalau memakai bahasa modern sekarang ini saudara, mungkin saya bisa parafrasakan perkataan Yakobus itu seperti ini. Doktrinmu itu mungkin hebat, doktrin reform yang sangat solid, konsisten, sangat alkitabiah. Tapi selama itu tidak kamu internalisasikan ke dalam hidupmu, tidak mentransformasi hidupmu, selama itu hanya berhenti pada sebatas pengertian kognitif rasio akal budimu saja, maka Yakobus mau katakan di sini, doktrinmu itu tidak akan menyelamatkanmu. Doktrinmu tanpa perbuatanmu adalah sama dengan iman tanpa perbuatan yang dikatakan Yakobus di ayat 20, iman yang kosong. Nah saudara, sebelum para orang-orang yang anti doktrin merasa di atas angin membaca perikop ini dan menunjuk hidung menghakimi para pembela doktrin, kamu hanya jago soal doktrin, pengetahuanmu itu tidak ada gunanya. Menurut saya saudara, ayat ini bicara kepada 2 kelompok Kristen yang masih membuat dikotomi soal pengertian, doktrin dan perbuatan.
Yakobus jelas tidak mengatakan bahwa doktrin itu tidak penting. Doktrin pengakuan iman bahwa Allah adalah Allah yang esa adalah hal yang fundamental dalam iman Kristen. Yakobus katakan itu baik, itu penting. Yang Yakobus dan dikatakan di sini adalah doktrin saja tidak cukup. Doktrin tanpa diikuti perbuatan nyata, menurut Yakobus sama dengan iman yang kosong. Jadi saudara, bagi kita orang-orang Kristen, yang khususnya orang-orang Reform yang menyadari doktrin itu sangat penting, jangan dirubah. Ini adalah sikap yang benar dalam kehidupan iman kita. Tetap pegang doktrin benar, tetap jadi pejuang doktrin yang alkitabiah. Namun saudara, menurut Yakobus di sini, jangan berhenti hanya pada pengertian doktrin itu saja. Hidupilah doktrin tersebut dalam hidup sehari-hari. Dan bagi saudara-saudara yang menekankan pada perbuatan, mengabaikan pentingnya doktrin, ingatlah, Yakobus sedang bicara tentang satu sikap yang salah dalam jemaatnya, yaitu sikap yang membuat pemisahan antara pengertian dan perbuatan, antara doktrin dengan kesalahan hidup. Di banyak bagian lain, Alkitab jelas menunjukkan bahwa pemahaman doktrin yang benar dan alkitabiah adalah satu hal yang sangat penting dalam hidup iman Kristen. Jadi, jangan abaikan, jangan remehkan pentingnya doktrin yang benar dalam kehidupan iman kita. Nah saudara, bicara tentang iman yang sejati, kaitannya dengan doktrin, kaitannya dengan perbuatan, saya bersyukur para teolog Reform memberikan penjelasan yang sangat menolong kita untuk memahami hal ini dengan benar. Mereka katakan saudara, iman yang sejati itu memiliki 3 unsur. Pertama, ada notisia atau pengetahuan. Iman Kristen adalah iman yang memiliki pengetahuan. Pengetahuan di sini bicara tentang doktrin atau teologi. Iman Kristen adalah iman yang di dalamnya harus ada pengetahuan. Pengetahuan tentang Injil, Kristus, Allah Tritunggal, sifat-sifat Allah. Semua pengetahuan ini harus dimiliki. Lalu dikatakan iman sejati, tapi harus ada unsur yang kedua. Ada asensia atau ada persetujuan. Iman Kristen bukan hanya harus tahu, tapi harus setuju dengan apa yang diketahui tersebut. Dan yang ketiga, yang paling penting juga dikatakan para teolog Reform, iman itu harus ada fidusia atau ketaatan. Iman Kristen adalah iman yang memiliki ketaatan terhadap hukum-hukum Allah. Bukan hanya tahu, bukan hanya setuju, tapi harus ada perbuatan nyata dalam bentuk ketaatan terhadap apa yang kita ketahui dan setujui tersebut. Jadi saudara, di dalam iman Kristen tidak ada istilah dikotomi pengertian dengan perbuatan. Mana yang lebih penting, doktrin dan praktek hidup. Dan peringatan Yakobus tersebut berlaku bagi kita semua orang Kristen saat ini. Iman Kristen adalah iman yang memiliki keduanya. Punya pemahaman, punya doktrin, tapi juga punya perbuatan. Dan mari kita menjadi orang-orang Kristen yang seperti demikian. Punya doktrin yang benar, mengenal Alkitab, tapi sekaligus juga mempunyai perbuatan nyata yang menunjukkan iman kita. Nah saudara, kalau kita lihat teguran Yakobus di perikop ini semakin keras di ayat-ayat selanjutnya. Di ayat 20, bahkan ia menyebut mereka yang klaim punya iman itu, punya doktrin tapi tidak memiliki perbuatan, dikatakan Yakobus di ayat 20 sebagai orang yang bebal. Artinya saudara, hal memiliki perbuatan adalah hal yang serius dalam kehidupan iman jemaat. Nah di bagian ketiga dari perikop ini, Yakobus menunjukkan secara konkret seperti apa perbuatan yang lahir dari iman itu melalui contoh perbuatan iman dari 2 orang yang sangat berbeda, Abraham dan Rahab. Keduanya ini adalah contoh nyata dari orang yang memiliki kepercayaan, punya iman, sekaligus punya perbuatan. Dan pelajaran apa yang bisa kita lihat dari 2 orang ini? Kita masuk ke poin yang ketiga yang terakhir. Iman yang hidup adalah iman yang memiliki keberanian bertindak bagi Tuhan. Mari kita lihat ayat 21 saudara. Di ayat 21 sampai 25, Yakobus menyebut 2 nama yang sangat kontras berbeda. Ada Abraham, ada Rahab. Abraham adalah seorang yang sangat kaya. Rahab seorang yang tidak sekaya Abraham. Abraham adalah seorang yang sangat terhormat, bapak leluhur dari bangsa Yahudi. Dia dikatakan bapak orang beriman. Rahab adalah seorang pelacur, seorang yang dianggap sebagai kelompok orang berdosa, statusnya rendah di masyarakat, dipandang remeh masyarakat, seseorang dengan hidup moral yang buruk di mata masyarakat. Namun saudara, dalam segala perbedaan kontras tersebut, keduanya memiliki satu kesamaan. Keduanya adalah orang-orang yang beriman,
Keduanya juga adalah orang-orang yang memiliki perbuatan. Seperti apa perbuatan mereka yang menunjukkan iman mereka? Mari kita lihat Abraham. Yakobus mengambil 2 contoh tindakan Abraham di ayat 21, yaitu waktu Abraham mempersembahkan Ishak untuk korban bakaran bagi Allah. Ini dicatat di Kejadian pasal 22. Lalu perbuatan Abraham yang kedua di ayat 23, waktu Allah berikan janji kepada Abraham bahwa keturunan Abraham akan lahir satu bangsa yang besar, dan Abraham mempercayai janji tersebut. Ini ada di dalam kitab Kejadian pasal 15. Nah, apa yang bisa kita lihat saudara dari tindakan Abraham ini yang dicatat Yakobus? Ada satu iman, kepercayaan yang penuh dari Abraham kepada Allah. Iman itu sudah ada dalam diri Abraham jauh sebelum Allah perintahkan Abraham untuk sembelih Ishak. Iman Abraham dinyatakan sejak ia dipanggil Allah untuk keluar meninggalkan tanah kelahirannya. Dan iman percaya tersebut dibuktikan Abraham lewat ketaatannya melakukan perintah Allah untuk mempersembahkan Ishak bagi Allah. Jadi jelas saudara, ini ada satu tindakan iman yang sangat berani dari Abraham. Nah, sekarang bagaimana dengan Rahab? Mari kita lihat ayat 25. Yakobus menceritakan singkat apa yang diperbuat Rahab, yaitu waktu ia menyembunyikan 2 pengintai Israel di Yeriko, di mana Rahab seperti Abraham memiliki tindakan iman yang sangat berani. Dia mengambil resiko membohongi para tentara yang mencari 2 orang pengintai Israel itu. Ini dicatat di dalam kitab Yosua pasal 2. Dan apa yang bisa kita lihat dari tindakan Rahab ini saudara? Seperti Abraham, Rahab juga berani melakukan satu tindakan iman yang penuh dengan resiko. Dan mengapa Rahab sampai berani seperti itu? Kitab Yosua pasal 2 mengatakan alasannya, karena Rahab percaya bahwa Tuhan Allah Israel adalah Allah yang esa, yang akan berkuasa membela umatnya. Jadi saudara, mengapa Yakobus taruh 2 tokoh ini di dalam perikop tersebut? 2 orang yang berbeda, jelas jenis kelamin, berbeda status sosial ekonominya, berbeda status di masyarakat, berbeda pekerjaannya, tapi dua-duanya memiliki satu kesamaan. Sama-sama menjadi contoh bagaimana iman yang sejati itu memiliki perbuatan, iman yang memiliki keberanian bertindak, bahkan sampai mengambil risiko yang besar bagi Tuhan. Abraham berani mengorbankan Ishak yang sama berharga dengan nyawanya sendiri. Rahab berani mempertaruhkan nyawanya, keselamatannya, siap mati demi melindungi umat pilihan Allah. Dan penulis kitab Ibrani menaruh keduanya di dalam daftar pahlawan iman. Dan dikatakan apa alasan mereka berani melakukan hal tersebut? Ibrani 11 katakan, karena iman mereka kepada Allah. Jadi saudara, inilah poin yang hendak disampaikan Yakobus kepada pembaca suratnya itu, dan kepada setiap kita orang Kristen saat ini. Jika kita mengaku kita memiliki iman, tapi selama menjadi orang Kristen kita tidak pernah berani mengambil resiko bagi Tuhan, bagi pekerjaannya, tidak pernah berani untuk berkorban ketika Tuhan minta kita untuk berkorban bagi Dia, bertahun-tahun menjadi Kristen tanpa pernah melakukan satu hal yang besar dalam hidup kita bagi pekerjaan Tuhan, takut kalau kita kehilangan kenyamanan kita waktu kita melakukan satu hal besar bagi Tuhan. Jika hidup iman kita seperti ini, maka peringatan keras yang dikatakan Yakobus di ayat 26 itu juga bisa dialamatkan kepada kita. Yakobus katakan, seperti tubuh tanpa roh adalah mati, seperti itulah klaim kita bahwa kita punya iman kalau kita tidak berani bertindak bagi Tuhan. Klaim yang tidak ada gunanya alias iman yang mati. Nah saudara, perikop ini ada satu perikop yang menjadi sumber perdebatan di antara banyak orang Kristen. Khususnya di ayat 24 kalau kita baca tadi, tentang hubungan antara iman, perbuatan, dan keselamatan. Sebagian orang menafsirkan ayat 24 sebagai petunjuk bahwa iman saja belum cukup, harus tambah dalam perbuatan. Sebagian lagi bahkan lebih jauh menafsirkan ayat 24 sebagai petunjuk bahwa untuk dapat dibenarkan Allah, kita perlu berusaha untuk melakukan banyak kebaikan. Dan kita tidak punya cukup waktu untuk membahas soal ini. Nanti di kelas theological cohort seri doktrin keselamatan kita akan bahas secara tuntas. Tapi saudara, yang pasti di sini Yakobus sama sekali tidak bertentangan dengan Paulus waktu dia bicara tentang doktrin keselamatan. Walaupun ayat ini sangat bicara tentang perbuatan baik, Yakobus
tidak sedang mengatakan bahwa kita harus menambahkan perbuatan baik kepada iman kita agar kita dapat dibenarkan Allah. Lalu pertanyaannya sekarang, mengapa Yakobus taruh begitu banyak perbuatan baik di dalam perikop ini? Jelas, saudara, bukan untuk ditambahkan pada iman kita, bukan untuk mendapatkan perkenanan Allah atas hidup kita, bukan juga sebagai syarat untuk memperoleh keselamatan kita, tetapi perbuatan baik ini menurut Yakobus adalah konsekuensi logis, hasil, buah dari anugerah keselamatan yang telah kita peroleh sebelumnya. Buah dari keselamatan kita, bukan sesuatu yang mendahului keselamatan kita. Yakobus di sini sedang menekankan kesatuan antara iman dan perbuatan, bahwa iman dan perbuatan bukanlah dua hal yang terpisah, karena perbuatan ini itu akan membuktikan iman yang sejati. Jadi saudara, teks hari ini mengingatkan kembali kepada kita semua, bagi kita yang merasa sudah menjadi orang Kristen yang cukup baik, punya kepedulian sosial yang tinggi, sering menolong orang yang dalam kesusahan, punya doktrin yang baik, selalu berusaha menghidupi doktrin tersebut, sudah melakukan banyak hal besar bagi Tuhan, berani mengambil resiko bagi pekerjaan Tuhan, maka bagi kita yang sudah melakukan semua ini, ingatlah satu kebenaran fundamental dalam iman Kristen. Dasar dari keselamatan kita bukanlah perbuatan baik kita. Dasar dari iman kita adalah karya salib Kristus. Iman Kristen adalah iman yang berdasarkan pada Kristus yang mati di atas kayu salib dan bangkit kembali. Kita adalah orang-orang berdosa yang oleh karena kasih karunia Allah telah dibenarkan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jangan pernah bermegah karena perbuatan baik kita tersebut, karena jika kita mampu melakukannya, itu pun karena karya Roh Kudus dalam hidup kita. Dan bagi kita yang merasa belum melakukan apa yang dikatakan Yakobus dalam perikop ini, mari kita memohon anugerah Allah melalui pertolongan Roh Kudus dan sungguh-sungguh berupaya melakukannya. Mengapa saudara? Bukan supaya kita dapat selamat, bukan supaya kita dapat menjadi lebih benar di hadapan Allah, tetapi karena iman yang tidak memiliki perbuatan menurut Yakobus bukanlah iman sejati, bukan iman yang menyelamatkan. Mari kita berdoa. Bapa, kami sekali lagi datang kepadamu bersyukur untuk perenungan satu bagian dari firman-Mu ini yang mengingatkan kembali kami semua sebagai orang-orang Kristen yang mengaku bahwa kami memiliki iman kepada Kristus. Namun kami sadar, kami mengakui bahwa sering iman kami itu tidak kami wujudkan, tidak kami buktikan dalam perbuatan nyata di dalam hidup kami sehari-hari. Karena itu kami mohon kiranya Tuhan mengampuni kami dan menolong kami oleh Roh Kudus-Mu supaya kami bisa menjadi orang Kristen yang betul-betul menghidupi iman yang Engkau sudah anugerahkan kepada kami ini, sehingga betul-betul orang akan melihat bahwa kami adalah orang-orang yang telah ditebus oleh darah Kristus, yang telah mengalami kehidupan yang baru di dalam Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Is Jesus my Redeemer?
Seperti lagu ini katakan saudara, bagi kita yang sudah melakukan firman ini dengan baik, maupun bagi yang belum melakukannya dengan baik, kita sama-sama hanya bisa berharap kepada karya Kristus. Hanya Kristus harapan kita, bukan perbuatan baik kita. Dan kiranya lagu ini juga menjadi satu kembali mengingat waktu kita mampu melakukannya, itu pun karena Kristus yang ada di dalam diri kita. Mari kita akan pulang menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saat teduh, Tuhan memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di ibadah minggu depan.